Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kami akan membahas materi tentang umbi Garut. Umbi Garut merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian lokal yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia. Akar Garut atau yang dikenal dengan umbi Garut berwarna putih. Panjangnya mencapai 10-30 cm, diameter 2-5 yang dibungkus oleh daun-daun sisik yang berwarna kecoklatan. Sebagai sumber karbohidrat, komposisi umbi Garut sangat didominasi oleh karbohidrat terutama pati. Umbi Garut merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan. Menurut Mariyati, kandungan pati Garut sebesar 92,24 sampai 98,78%, amilosa sebesar 29,67 sampai 31,34%. Amilopektin sebesar 55,81 sampai 69,16%, sedangkan kadar karbohidrat sebesar 85,61 sampai 88,45%. Oleh karena itu, pati Garut dapat digunakan sebagai bahan baku produk flakes karena tinggi karbohidrat. Namun, perlu dikombinasi dengan bahan pangan tinggi protein untuk meningkatkan nilai gizi flakes. Selanjutnya, kerusakan yang terjadi secara umum pada umbi Garut disebabkan oleh hama dan penyakit serta pengendaliannya. Tanaman Garut termasuk tanaman yang tidak terlalu banyak jenis hama dan penyakit yang menyerangnya, dan sekalipun ada, pada umumnya serangannya kurang membahayakan pertumbuhan tanaman. Satu-satunya jenis hama yang penting adalah ulat penggulung daun. Ciri-cirinya, daun yang terserang melinting atau menggulung, karena ulat ini menggulung sejumlah daun sehingga dapat menghambat proses asimilasi yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan umbi Garut. Hama ini dapat diatasi dengan mudah, yaitu dengan menggunakan larutan yang mengandung arsenik. Kerusakan mikrobiologis. Bermacam-macam mikroba seperti kapang, bakteri, dan ragi mempunyai daya perusak terhadap bahan hasil pertanian. Cara perusakannya adalah dengan cara menghidrolisa atau mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan tersebut menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis disebabkan karena adanya benturan-benturan mekanis, misalnya benturan antara bahan itu sendiri atau karena benturan alat dengan bahan tersebut. Kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan-perlakuan fisik, misalnya dalam pengeringan, pendinginan, atau pada penggorengan, pembakaran yang terlalu lama, sehingga kegosongan. Itu juga merupakan kerusakan fisik. Penggunaan suhu yang terlalu tinggi dalam pengolahan bahan pangan menyebabkan cita rasa menyimpang dan kerusakan terhadap kandungan vitaminnya. Kerusakan biologis. Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologis serangga dan binatang pengerat. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami sehingga terjadinya proses autolisis yang terakhir dengan kerusakan dan pembusukan. Kerusakan kimia. Terjadinya noda-noda hitam pada makanan kaleng yang disebabkan oleh senyawa FeS adalah merupakan kerusakan kimia yang disebabkan karena coating atau enamel dari lapisan dalam kaleng tidak baik dan mengadakan reaksi dengan HS. Dan yang terakhir, teknik penyimpanan pada umbi Garut. 1. Pastikan umbi dalam keadaan segar. 2. Simpan umbi ke dalam wadah terbuka, kering, dan tidak lembab. Pakai keranjang atau yang berjaring agar lebih awet. 3. Pisahkan wadah untuk menyimpan umbi berdasarkan jenisnya.
Jangan ditumpuk saat disimpan. 4. Simpan umbi di dalam suhu ruang. 5. Jauhkan umbi dari sinar matahari atau cahaya secara langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.